Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku, beberapa bulan terakhir ini kita sudah dihebohkan dengan kemunculan wabah COVID-19 yang mana penyebaran dari COVID-19 ini atau virus corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya senantiasa kita menjaga diri dari terjangkitnya kita oleh COVID-19. Pertama yang harus kita lakukan adalah fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang harus senantiasa kita pegang teguh bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah, baik itu berupa suatu yang baik dan buruk, harus kita yakini. Oleh sebab itu maka harus kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mendatangkan virus ini, maka Allah juga yang akan mengangkatnya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Senantiasa kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin, terutama pemimpin pada saat ini yang sudah menghimbau kita, mengajak kita untuk senantiasa menjaga diri kita supaya tidak mudah tertular oleh COVID-19. Di dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa kita menjaga diri dari tertularnya COVID-19 lebih utama daripada kita mengobati ketika sudah terinfeksi dari COVID-19. Nah, oleh sebab itu maka anjuran, ajakan dari pemerintah harus kita laksanakan. Pertama, bagi orang yang belum terkena, maka himbauannya dianjurkan untuk tidak berada di kerumunan orang atau menghindari kerumunan orang, kemudian tidak keluar rumah, ataupun kalau terpaksa harus keluar rumah, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa menjaga jarak. Kemudian senantiasa kita menjaga kebersihan diri, terutama sebisa mungkin kita melakukan cuci tangan sesering mungkin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan bagi orang yang belum terkena adalah diutamakan atau dianjurkan untuk senantiasa mampu menjaga imunitas diri atau menjaga ketahanan tubuh supaya kita tidak mudah terserang oleh virus ini dengan berusaha menjaga makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua anjurannya adalah bagi orang yang sudah terkena atau yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Maka bagi orang yang sudah terkena COVID-19 ini, maka dianjurkan untuk mau melakukan isolasi diri atau mengurung diri atau menghindari diri dari keramaian orang. Supaya apa? Supaya orang yang tidak sakit atau tidak terkena virus itu terjaga dari terkena dia dari virus COVID-19. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka jangan kamu pergi ke tempat wabah tersebut. Dan apabila kamu berada di satu negeri yang ada terjangkit oleh suatu wabah, maka jangan kamu keluar. Maksudnya adalah ketika kita berada di satu tempat yang tidak terkena wabah, maka kita jangan pergi ke tempat yang sedang terjadinya wabah. Atau ketika kita berada di satu tempat yang sedang terjadi wabah, maka jangan kita pergi meninggalkan tempat kita supaya kita tidak keluar dari tempat itu untuk tidak menyebarkan virus tersebut atau wabah tersebut. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti himbauan dari para ulama kita. Jadi
di dalam syariat Islam kita sudah mengetahui bahwa di dalam melaksanakan ibadah kita diberikan rukhsah atau keringanan di dalam melakukan suatu ibadah. Seperti contoh bahwa ketika kita melaksanakan musafir, maka bagi orang yang musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa, dengan catatan dia menggantinya di hari lain. Atau ketika dia musafir, maka dibolehkan bagi orang yang musafir ini untuk melakukan yang disebut dengan sholat jamak kasar. Nah, oleh sebab itu maka dalam keadaan wabah seperti ini, maka bagi kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan bahwa sholat Jumat itu diganti dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur di rumah, atau melaksanakan sholat jamaah di masjid. Karena penyebaran dari virus ini sangat rentan terjadi kepada orang yang berkerumun atau berkelompok di suatu tempat, sehingga dengan tidak melakukan perkumpulan bisa menghambat kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih luas. Nah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.